polemik ini muncul, kesan saya, Gajah Mada nggak ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak, gitu. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kapunjo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya, Prof, ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan? Tidak pernah diuji dan tidak lulus. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan sudah makan korbannya. Gus Dur kan? Bambang Tri sudah masuk penjara dia. Tapi yang tidak kunjung ada adalah pengadilan tidak mengatakan Anda bohong menuduh ijazah Jokowi palsu. Ini asli dong. Kan begitu. Konkret tuh kebenaran materialnya. Nah, itu yang belum ada sekarang. Ini kan tokoh utama di negeri ini. Tidak ada nasi balik karak, tidak ada bukit, tidak ada langit atas bukit. Pantas orang tahu tentang persoalan itu. Saya memberikan contoh tadi, betapa di negeri lain selesai persoalan tuduhan seorang calon tokoh publik sedemikian rupa, dia buktikan. Ini loh, selesai. Why not we do that? Kenapa kita tidak lakukan itu? Persoalan soal berita acara prosedural formal, yaitu polemik ini muncul, kesan saya, Gajah Mada nggak ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak, gitu. Mantan rektornya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi dan dinamika akademik di Gajah Mada hari itu. Jadi, walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya suruh berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, biarlah Gajah Mada menjawab itu. Tapi menurut saya ini amat menjadikan betul sebenarnya. Universitas terfesit punya reputasi Gajah Mada demikian rupa terantuk untuk persoalan ini, walaupun orang bersangkutan adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, paling tidak instansi resmi hari ini, apapun yang dia katakan, orang masih punya reservasi untuk tidak menelan 100%. Skeptis gitu kan? Saya tidak mengatakan skeptis untuk tidak menelan 100%. Karena kita dibayangi oleh rezim lampau bahwa hampir semua cabang kekuasaan terinfiltrasi oleh kekuasaan. Ini yang membahayakan sebenarnya. Saya tidak tahu resonansi itu masih ada sekarang atau tidak. Saya agak susah mengatakan kalau orang bertangga, oh nggak ada lagi itu. Sama lagi istimewa ya. Kan sudah beres mengatakan demikian, apa lagi? Ya, proses, Aing persis tahu itu. Proses satu kasus perkara tidak selesai di baris krim, walaupun dia punya hak untuk SP3 kan. Karena selesai di baris krim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Saya mengharapkan UGM bilang begini, ini loh, selesai itu. Kalau UGM melihat transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi beliau percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru lihatkan pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dilihat dulu. Artikel saya adalah native born of United States of America. Ada artikel tidak. Nah, saya tidak tahu nih, mungkin ada trik-trik politik tertentu. Baik, Prof. Ini selain stambuk tadi, biasanya ijazah asli lulusan ada juga di fakultas masing-masing. Saya tidak begitu percaya untuk di zaman saya. Ya, setidaknya hampir sama satu masalah untuk angkatan yang lebih muda seperti Dr. Suharizar, itu biasanya ada. Duplikatnya pasti ada di Standards. Pasti ada itu. Nah, itu tidak boleh mesti dirawat oleh undang saya sedemikian rupa. Kalau undang-undang kearsipan kita kan 20 tahun. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, sekarang ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah, kalau hari ini atau zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu. Rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itu diserahkan oleh dekan ke yang bersangkutan. Itu duplikatnya. Kalau dokumen yang seperti Prof jelaskan itu ditunjukkan dan ditampilkan oleh UGM, artinya ini sudah tuntas persoalan. Clear sekali. Clear semuanya. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, yang itu mengenai dugaan kasus ijazah palsu daripada Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, kita telah melihat bahwa yang barusan kita tonton di dalam video, bahwa banyak sekali yang menjadi kejanggalan-kejanggalan pada ijazah
dari presiden kita yang ketujuh itu yang sedang dipermasalahkan pada saat ini, yaitu Pak Joko Widodo. Karena kita juga tadi mendengar bahwa di dalam video ini bahwa kasus ijazah daripada Pak Jokowi ini sudah makan, ada yang makan korban teman-teman, atau sudah ada yang dipenjarakan, yaitu Gus Nur dan juga Bambang Tri. Namun dalam hal ini tentu juga netizen-netizen atau masyarakat Indonesia banyak sekali yang memberikan tanggapan ataupun komentar melalui kolom komentar di bawah video ini, bahwa mereka ini tidak setuju dengan penegakan hukum bagi mereka yang sudah dipenjarakan pada saat ini, teman-teman. Karena ijazah daripada Pak Jokowi juga masih belum terbukti itu adalah asli, namun sudah ada yang ditersangkakan dalam kasus ini, teman-teman. Itulah kenapa netizen-netizen memberikan komentar atau tanggapan dalam hal ini, teman-teman, atau melalui video yang barusan kita tonton ini juga. Nah, teman-teman, kita juga tadi mendengar bahwa skripsi daripada Pak Jokowi ini adalah hasil contekan dari pidato Nardi. Nah, tentu dalam hal ini, teman-teman, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai lagi menurut ahli forensik dalam ijazah daripada Pak Jokowi ini. Karena kenapa? Sudah banyak bukti-bukti bahwa ijazah daripada Pak Joko Widodo ini adalah palsu, namun sampai saat ini Pak Jokowi ini masih belum ditegakkan hukum kepadanya, teman-teman. Itulah yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat atau netizen-netizen Indonesia pada saat ini. Kenapa sampai seperti begitu? Hanya masalah ijazah, namun sampai serumit ini, bahkan ada yang dipenjarakan, teman-teman. Tentu dalam hal itu adalah pertanyaan besar bagi masyarakat ataupun netizen Indonesia pada saat ini. Sehingga juga, teman-teman, ada yang memberikan tanggapan atau komentar di sini, yaitu yang memang ijazah Jokowi itu 100% palsu. Foto ijazah berkacamata itu janggal. Foto ijazah Jokowi itu tidak identik dengan wajah Jokowi, dan itu juga janggal jika disamakan. Skripsi tanpa lembar pengesahan itu janggal. Jokowi bilang di kuliah di jurusan teknologi kayu itu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, lalu menyebut dosen pembimbing skripsinya juga janggal karena Kasmujo saat itu masih berstatus asisten dosen, dan Kasmujo tidak membenarkan apa yang dikatakan mulut Jokowi bahwa pembimbing skripsinya adalah skripsinya. Lalu saat di Solo, Jokowi pakai gelar doktorandus wali kota Solo, tetapi saat di DKI, gubernur DKI Jakarta, dia pakai gelar insinyur. Itu janggal. Jadi dapat disimpulkan Jokowi itu fix pembohong dan penipu. Nah, kita melihat di sini, teman-teman, bahwa netizen mengatakan bahwa mereka itu yakin bahwa ijazah daripada Pak Jokowi Widodo itu adalah palsu, karena banyak sekali kejanggalan, teman-teman, baik dari foto ijazah dan begitu juga dengan skripsinya. Dan dengan itu banyak yang mengatakan juga, teman-teman, bahwa foto yang di ijazah Pak Jokowi Widodo itu adalah foto orang lain, atau diduga itu adalah foto Dumatno. Begitu juga dengan skripsinya, karena ijazah daripada Pak Jokowi Widodo ini ada gelar insinyur dan juga doktorandus, dan itu sudah banyak sekali kejanggalan menurut para netizen, teman-teman. Namun dalam hal ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat Indonesia tentang ijazah daripada Pak Joko Widodo ini. Nah, di sini juga ada yang mengatakan, teman-teman, kalau rektor UGM menjadi Ternak Mulyono, maka akal warasnya hilang. Kini UGM merasakan dampaknya dari publik UGM runtuh. Saya yakin kalau ijazah Jokowi bukan
pasti tidak berbelit-belit sudah ditunjukkan karena bangga sudah dituduh palsu sekalinya asli. Tapi kalau memang benaran palsu pasti malu mau tunjukkan dan jadi jalannya cuma pakai uang. Nah, kita melihat di sini teman-teman bahwa netizen mengatakan kalau Rektor UGM itu menjadi ternak Mulyono, maka akal warasnya hilang. Dengan itu juga mereka atau netizen-netizen yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu karena kalau memang asli namun tidak serumit ini atau tidak berbelit-belit seperti ini teman-teman, atau kalau memang asli sudah ditunjukkan pada publik, karena itu adalah salah satu kebanggaan bagi Pak Jokowi mempunyai ijazah dari universitas ternama itu Universitas Gajah Mada. Nah teman-teman, inilah yang perlu kita bahas mengenai video yang barusan kita tonton atau dari komentar-komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau saling bertukar pikiran melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.